Yang bolong terlihat sekelompok anak sekolah yang akan melakoni kegiatan baku hantam. Yang mana salah seorang murid bernama Hesik, yang ini orangnya, diam-diam telah menghasut seluruh preman sekolah agar mau menghajar seorang siswa bernama Seong-in, yang ini orangnya. 야, 너 자꾸 애들 시켜서 들이대는 이유가 뭐냐? Namun ternyata usaha jahat Hesik itu gagal karena ternyata Seong-in sangat jago dalam berbaku hantam. 네 위치를 알아야지. Karena kesal jagoannya kalah, Hesik pun melampiaskan kekesalannya itu dengan menyerang sahabat dari Seong-in yang bernama Hyun. 내 눈에 띄지 말고 학교에서 책상 의자같이 있네. Tak lama kemudian, ketika Seong mengetahui sahabatnya habis dihajar oleh Hesik, di sini Seon pun tak terima dan berniat ingin membalas dendam dengan cara yang lebih epik. 애들 뭐냐? 이빨 새끼들 진짜. 아, 말하라고! Perlu diketahui bahwa Seong dan Hyun adalah sepasang sahabat yang sudah bersahabat sejak kecil, bahkan sejak mereka masih menjadi zigot. Saat ini mereka terus bersahabat, meskipun kini mereka udah tidak lagi satu sekolah. 나 이제 싸움 안 하려고. Mereka berdua memiliki prinsip hidup yang hampir sama, namun hanya ada satu perbedaan, yaitu Seong suka berbaku hantam, sementara Hyun tidak suka kekerasan karena dia memiliki hati yang lembut. Di tengah jalan pulang, tanpa sengaja mereka menemukan sebuah tiket kontes baku hantam jalanan atau bahasa Jawa kunonya Street Fighter, yang mana jika bisa menang dalam kontes ini, maka peserta akan mendapatkan hadiah uang yang cukup banyak. 와, 이거 뭐냐 이거? 이런 것도 있나? 신기하다. Di sini Seong tertarik dengan kontes tersebut, namun Hyun langsung mencegahnya dengan mengatakan bahwa acara itu hanyalah omong kosong dan langsung mengajak Seong pergi. 나도 한번 나가볼까? 그렇지, 요즘에 먹는 걸로도 돈 버는 세상인데. 야야, 이런 게 진짜 있겠냐? 그냥 사기지. 가자. Namun tak lama kemudian, Seong malah melihat Hesik yang sedang ngepek cewek anak kos-kosan. 씨발 새끼. Tanpa pikir panjang, Seong pun langsung membalas dendam dan nampolin Hesik sampai permennya pecah. 사탕 맛있냐? Di sini Hesik pun cuman bisa nyengor karena nggak berani ngelawan Seong. Namun karena hal itulah, Hesik kini memiliki dendam kesumat pada Seong. Hingga akhirnya Hesik pun nekat menyewa preman terkuat bernama Yosep, yang ini orangnya, yang akan dia suruh untuk menghajar Seong. 너무 눈에 띈다. Di sisi lain, terlihat Hyun dan Seong sedang masak Indomie dan makan bareng. Dari kedekatan inilah, kedua orang tua mereka sudah menganggap mereka seperti Upin dan Ipin. 아, 잘 먹었다. Namun setelah selesai makan, Hyun berkata bahwa dia ingin berkencan dengan pacarnya. Kontan saja, hal itu membuat Seong sedikit cemburu dan juga iri karena dia masih seorang jomblo saurut. 근데 자꾸 짱나게 그냥 칭찬만 하고 지랄이야. 존나 마음에 안 들어. 전화도 안 받아. 야, 여자 존나 한순간이야. 친구 영원하고. Dan akibat perdebatan ini, akhirnya Seong pun kecewa dan merajuk lalu pergi meninggalkan Hyun. 어? 씨발! 씨발 꺼져 그냥. Ketika sedang pacaran makan cilok di kafe pinggir jalan, Hyun pun merasa bersalah dan gak enak pada Seong. Di sini Hyun pun berniat akan menjumpai Seong setelah selesai pacaran. 먹었어? Sementara itu, Seong yang ternyata berada di taman tiba-tiba dihampiri oleh Hesik dan menantang Seong untuk berbaku hantam. 네가 말한 위치대로 오늘 꼭지점이 누군지 보여줄게. Seong pun dibawa ke tempat sepi dan di sini Hesik pun langsung mengeroyok Seong bersama dengan dua orang temannya. Di sini Seong yang memang sedang kesal pun lantas melampiaskan kekesalannya kepada Hesik dan teman-temannya hingga mereka bertiga pun bonjrot-bonjrot.
Melihat wajah Hesik dan teman-temannya yang sudah berubah seperti pecel, Big Boys pun muncul untuk melawan Seung. Namun di sini Yosef menahannya dan menyuruh Big Boys untuk cabut saja, karena Yosef sendirilah yang akan bertarung dengan Seung. 사무실 먼저 들어가 봐. 내가 할게. Dan setelah Big Boys cabut, Seung dan Yosef pun langsung berbaku hantam. Seung pun sempat kewalahan menghadapi Yosef, namun untungnya Seung bisa melakukan serangan balik. Di sini Seung pun berhasil mengajar Yosef habis-habisan. Namun tak disangka tiba-tiba Big Boys datang dan menolong Yosef. Dan benar saja, di sini Seung yang sudah kehabisan tenaga terlihat tidak berdaya dihajar habis-habisan oleh Big Boys. Sementara itu di taman, terlihat Hyun yang sedang menunggu Seung sendirian. 담배 피러 갔나? Ketika Hyun melewati sebuah gudang, tak sengaja dia mendengar suara gaduh dari dalam gudang. Dan ketika Hyun mengeceknya, ternyata di dalam gudang ada sahabatnya yaitu Seung yang sedang dihajar habis-habisan oleh Big Boys. Di sini Hyun yang penakut pun hanya bisa diam. Bahkan ketika Hesek ikut menghajar Seung yang sudah terkapar, Hyun pun tak berani berbuat apa-apa dan hanya bisa menangis. Ketika Seung mencoba menelpon Hyun untuk meminta bantuan, Hyun pun sengaja tak mengangkat telepon itu karena Hyun merasa marah pada dirinya sendiri karena sudah menjadi sahabat yang tak berguna. Semenjak kejadian itu, hubungan persahabatan mereka pun semakin hancur. Hingga di suatu sore, mereka kembali bertemu, dan Hyun pun mengucapkan kata perpisahan. 아, 왜 그러는데? 너 전화 왜 안 받냐? Tak lupa, di sini Hyun juga berkata bahwa dia akan membuktikan suatu hal pada Seung suatu hari nanti. 보여준다고. Apakah yang hendak Hyun buktikan? Penasaran kan? Maka dari itu simak terus video ini sampai habis. Lanjut. 야, 전화 받아라! Hari pun berganti. Siang itu Hyun yang ternyata menyimpan kupon baku hantam yang pernah ditemukan bersama Seung dengan nekat pergi ke arena baku hantam tersebut. Di sini Hyun pun datang dan lagi-lagi dengan nekat dia ingin menantang petarung di acara tersebut. Hyun pun bertemu dengan seorang pria bernama Kim Bang, yang mana Kim Bang adalah penyelenggara acara tersebut. 오늘도 저 김뱅을 찾아주신 여러분들께 진심으로 감사드리면서 흉기 사용 게임을기 당연히 안 되고요. Hyun pun diizinkan untuk bertarung dengan salah satu petarung di tempat tersebut. Kim Bang menjelaskan peraturan mainnya, yang mana jika menang Hyun akan mendapatkan komisi yang cukup besar, namun jika kalah maka Hyun harus merelakan uang taruhannya. 먹기는 개런티, 이빨돌이 개런티, 수수료 30% 내가 뭐 나머지는 Dan singkatnya pertarungan pun dimulai. 레디. Di sini terlihat Hyun yang sangat ketakutan karena ini adalah pertarungan pertamanya. Namun demi ikatan persahabatan yang sangat berharga, Hyun tetap memaksakan dirinya. Hyun pun hanya bisa bertahan menahan serangan bertubi-tubi dari lawannya. Namun karena rasa ketakutan Hyun sudah memuncak, akhirnya Hyun pun gak sengaja melayangkan pukulan yang tepat mengenai wajah lawannya. Dan lawannya pun langsung KO berkat jurus pukulan enggak sengaja. Setelah pertarungan, Kim Bang pun memberikan uang hasil kemenangan Hyun.
Namun di sini Hyun berkata bahwa tujuan dia bukanlah uang, melainkan dia hanya ingin mengasah kemampuan berbaku hantamnya supaya bisa membuktikan pada sahabatnya bahwa dia juga bisa berbaku hantam dan melindungi sahabatnya. 많이 봤어요. 그 친한 친구가 싸움을 잘해가지고 저 싸움 좀 많이 해보고 싶어요. Mendengar niat tulus itu, Kim Bang pun memutuskan akan membantu Hyun untuk mengasah teknik berbaku hantamnya. Karena kebetulan Kim Bang juga sedang mencari para petarung-petarung berbakat. 누구를 뭐 개싸움 문지기로 하시나. Dan semenjak saat itulah Hyun pun rutin menjalani profesi sampingan barunya, yaitu menjadi seorang petarung. Tak hanya di tempat baku hantam, di rumah pun Hyun terlihat tekun mempelajari setiap teknik dan gerakan di setiap pertarungannya. Di tempat lain terlihat Seung yang begitu frustasi karena kehilangan sahabatnya. 씨발 역시 그날 때문이야. Seung yang berpikir bahwa penyebab perginya sahabatnya karena ulah dari Haesik. Akhirnya malam itu dia nekat pergi menghajar teman-teman Haesik di depan minimarket. Keesokan harinya, Haesik yang tak terima sahabatnya digebukin Seung tiba-tiba datang kembali membuli Hyun. 치려고? Namun di sini Hyun yang sebenarnya sudah jago berbaku hantam memilih untuk bersabar dan menyimpan ilmu kanuragannya. 그리고 씨발 사람이 말을 하면 대답 좀 해 대답을. 친구끼리 왜 이래 한태야. Di tempat lain terlihat Seung yang memergoki seorang gadis yang belum tentu perawan diam-diam memasukkan secari kertas ke dalam tas Seung. 뭐하냐? Wanita tersebut bernama Seon, dan ternyata selama ini diam-diam Seon sudah naksir dengan Seung. Namun Seung sangatlah kurang peka alias pekok. 편하게 지내라 했는데 차가워서 편지를. 근데 네가 왜? 나 좋아하냐? 아니야. Dan dari pertemuan inilah Seung yang kini sudah kesepian akhirnya mengajak Seon untuk kencan nanti malam. 밴드 남는 거 있냐? Di malam harinya mereka pun berkencan. Di sini Seon pun sempat muntah dengan cara berkencan Seung. Karena biasanya kalau orang kencan itu pergi nonton atau nongkrong di kafe, tapi di sini Seung malah ngajak Seon untuk main gaple. 취한 거 같은데 그만 먹어. 그건 안 되지. 밴드 붙인 동지끼리 같이 마셔. Berbanding terbalik dengan Seung, di tempat lain Hyun bersama Kim Bang masih terus mengasah kemampuan bertarungnya dengan menantang para petarung-petarung hebat di seluruh penjuru kota. 오늘이야말로 진짜 빅 오뱅이죠. Malam ini Kim Bang menemukan lawan yang cukup mengerikan karena menurut gosip-gosip tetangga, petarung kali ini sangatlah kuat dan belum pernah terkalahkan. 무패시나 마이웨더. Di sini sang lawan pun sangat meremehkan Hyun karena penampilan Hyun yang terlihat lemas-lemas mirip Femao versi kurus. Penonton ada yang tahu Femao nggak? 산책이 말고 난 너랑 먹고 싶다니까? Dan tanpa basa-basi lagi, singkatnya pertarungan pun dimulai. 준비하시고 레디. 오뱅. Di sini Hyun terlihat kewalahan menghadapi serangan dari Mang Jajang. Bahkan dia sempat tersungkur dan terus diserang habis-habisan. Namun ketika emosi Hyun meluap, tiba-tiba semua orang pun tercengang. Bahkan Kim Bang sendiri pun sangat terkejut melihat kemampuan Hyun yang mampu mengalahkan Mang Jajang yang tak pernah terkalahkan. 와이 새끼 너 진짜 조자가 다르구나. Setelahnya karena Kim Bang senang, dia pun mentraktir Hyun makan pop mie di minimarket. Di sini Kim Bang juga mengatakan bahwa Hyun diberikan waktu untuk libur agar Hyun bisa menikmati uang hasil kerja kerasnya dalam berbaku hantam. 아유 그래 어디든 갔다 와라. 니들 좋을 때잖아. Namun di sini Hyun menolaknya karena Hyun masih sangat ingin mengasah kemampuan berbaku hantamnya.
Malahan Hyun kini meminta Kim Bang agar mempersiapkan pertarungan dengan sistem berkelompok. 집단으로 뱅할 순 없어요? 뭘 새끼야? Mendengar itu, tentu saja Kim Bang sangat setuju. 하는 데가 있긴 한데. 경험하고 싶어요. Hari pun berganti. Pagi itu terlihat Seon yang menghampiri Seung. Di sini Seon berinisiatif mengajak Seung untuk kencan ke bioskop duluan sebelum diajak main gaplek lagi sama Seung. 아, 자꾸 나한테 무료 티켓 준다고 놀러 갈 사람이 없어. Karena kesepian, Seung tentu menerima ajakan itu. Namun saat baru saja ingin naik bis, tiba-tiba Seung ditelepon Hyun yang ingin mengajaknya bertemu. 여보세요? 지금? 알았어, 지금 갈게. Tanpa pikir panjang, Seung pun langsung membatalkan kencannya dengan Seon. Dia segera berlari menuju tempat Hyun berada, yaitu di arena dingdong. 야, 영화관 다음에 가야겠다. 한번 땡겨볼까? Namun ketika bertemu, Hyun terlihat begitu cuek dan agak-agak cool. Hyun mengatakan bahwa dia akan segera membuktikan sesuatu pada Seung. 전에 이제 좀 있으면 너한테 보여줄 수 있을 것 같으니까 내가 보여준다 했잖아. Untuk mencairkan suasana, Seung pun mengajak Hyun makan sego kucing di angkringan Kang Slamet. Namun di sini Hyun menolaknya hingga membuat Seung menjadi kesal. 야, 나가자 빨리. Karena hal tersebut, Seung pun berpikir bahwa kini Hyun tidak mau berteman lagi dengan Seung karena Seung sudah gagal melindungi Hyun. Hingga percekcokan pun akhirnya terjadi dan mereka pun kembali bertengkar layaknya suami istri. 야, 너 내가 싸움 잘해서 내 옆에 붙어있고 막 그런 거야? 야, 품 맞고 그러니까 쓸모없고 막 그러냐? 그런 거 아니야. Setelahnya Seung pun langsung pergi untuk menghajar Haesik supaya dia bisa berteman lagi dengan Hyun. Di malam harinya, Hyun pun melanjutkan jadwal pertarungannya, yang mana kali ini dia akan melakoni pertarungan kelompok dan tak main-main. Di sini, Kim Bang langsunglah yang akan menjadi partner bertarungnya Hyun. 근데 야, 파트너 누구야? 나야. Awalnya orang-orang meragukan kemampuan Kim Bang. Namun siapa sangka ternyata Kim Bang bisa menang dan mendapatkan hadiah uang yang jumlahnya berkali-kali lipat dari biasanya. 다시는 오지 마라. Di tempat lain, terlihat Yosef yang meminta bantuan Haesik untuk meminjamkan sedikit uang. Namun, Haesik yang aslinya memang kikir, pelit, bin medit, langsung menolaknya dengan alasan nggak punya uang karena dia masih pelajar. 부탁 좀 할게. 나 학생이야. 돈이 어딨어. Tak lama kemudian, setelah Yosef pergi, tiba-tiba Seung pun datang dan di sini Seung langsung nampolin Haesik habis-habisan di kamar mandi. 죽을 사람 한 번이라도 또 건드리면 그땐 죽여버린다. Haesik yang terluka pun akhirnya berubah pikiran dan dia segera menelpon Yosef dan siap memberikan Yosef uang asalkan mau membantu Haesik membalas dendam pada Seung. Keesokan harinya di sekolah, Haesik kembali hendak melampiaskan kekesalannya pada sahabat Seung yaitu Hyun. Namun salah satu anak buahnya mengatakan bahwa kini Hyun sudah tidak bersahabat lagi dengan Seung. 저 새끼 요즘 승인이랑 같이 안 붙었다니. Mengetahui itu, Haesik pun mengurungkan niatnya ngebully Hyun. Namun di sini Haesik malah mengganti targetnya dan malah memukuli Seon, wanita yang saat ini sedang dekat dengan Seung. 오늘 내가 네 친구 놈 하나 주물러 줬거든? 걔 있잖아 좀 띠라면서 똘똘해 보이는 년 양심상 여자들 시켜서 까놨다. Ketika ingin pergi nonton film Cinta Fitri di bioskop, betapa terkejutnya Seung melihat wajah Seon yang biasanya terlihat cantik seperti boneka Barbie, kini berubah menjadi seperti sego pecel sambal kacang. 미안해. 상태가 좀 그렇다. 아니, 계단에서 굴러가지고. Seung yang tak terima dengan semua ini pun akhirnya menetapkan waktu dan tempat untuk melakukan pertarungan puncak duel maut antara Seung melawan Haesik. 내일 거기로 5시까지 와. 까지 말고 전에 너 쳐맞은데 알지? 실 확실히 보여줄게. 봐라. Gosip pertarungan itu pun mulai tersebar di kalangan anak sekolah. Dan ketika kabar itu sampai ke telinga Hyun, tanpa pikir panjang, Hyun pun langsung bangkit dan segera bergerak menemui Seung di taman.
내일 희식이 만난다며. Dan di sini Hyun yang mengetahui bahwa Seung akan berbaku hantam dengan Haesik, Hyun pun langsung berkata bahwa kini waktu pembuktian Hyun akan segera tiba. 전에 내가 말했지. 보여줄게. Keesokan harinya, Seung pun datang ke lokasi yang dijanjikan. Dan seperti biasa, di sana sudah ada Haesik bersama teman-temannya. Karena emang dari zaman masih jadi zigot, Haesik beraninya cuman main keroyokan. 근데 너 혼자 왔냐? 내가 뭐 양아치니? 우딜같이 우르르 몰려다니게. Namun hal mengejutkan terjadi di sini. Ternyata Seung datang ke sini bukan untuk berkelahi. Seung berkata Haesik boleh menghajar Seung sepuasnya, asalkan setelah ini Haesik tidak mengganggu lagi orang-orang terdekatnya. 희가, 그냥 니들 때리고 싶은 만큼 때려라. Namun di sini Haesik tidak menyetujui tawaran itu. Dia dan teman-temannya langsung menyerang Seung habis-habisan, namun Seung memilih untuk tidak melawan. Tak lama kemudian Yosef pun datang. Dia terheran-heran melihat kondisi Seung yang tidak mau melawan. 우린 가도 될 것 같은데. 잠깐만. Lalu beberapa saat kemudian, akhirnya Hyun pun datang dengan topeng kepala kuda yang sering dipakai oleh Seung ketika menolong Hyun dahulu. 희가 왜 속인 거냐? Melihat yang datang adalah Hyun, Haesik pun tertawa dan menghujat Hyun habis-habisan. Dan gak pakai lama, Hyun pun langsung menghajar congornya Haesik. 뭐라는 거야? Setelah mengajar Haesik dan teman-temannya sampai mencret, kini tibalah saatnya Hyun untuk bertarung one by one dengan Yosef. Pertarungan yang sengit pun terjadi di sini. Namun berkat latihan kerasnya, Hyun pun berhasil membuat Yosef terpojokkan. Melihat itu, Big Boy pun tak tinggal diam. Di sini, Big Boy langsung menyerang Hyun untuk membantu Yosef. Mereka berdua pun bertarung dengan begitu sengit. Big Boy bisa mengimbangi Hyun karena ternyata Big Boy juga mantan petarung jalanan. Di saat Hyun mulai terpojokkan, tiba-tiba Kimbang pun datang menerjang untuk membantu Hyun. Pertarungan kelompok pun akan terjadi di sini, yang mana Kimbang akan menghadapi Big Boys dan Hyun akan menghadapi Yosef. Dan tanpa basa-basi lagi, pertarungan pun dimulai. Di sini terlihat Kimbang dapat mengatasi Big Boys dengan baik, karena ternyata Kimbang adalah salah satu mantan senior petarung jalanan. Berbanding kebalik dengan Kimbang, di sisi lain Hyun yang sudah kelelahan kini berkali-kali harus menerima serangan dari Yosef. Melihat itu, Kimbang pun langsung segera membantu Hyun dan nampolin Yosef habis-habisan. Namun tanpa diduga, di sini Big Boys bisa bangkit lagi dan langsung menyerang Kimbang dari belakang hingga tanpa sengaja membuat tangan Kimbang menjadi patah. Dan disinilah Big Boys memanfaatkan kesempatan untuk menghajar Kimbang habis-habisan. Hingga tersisalah Big Boys dan Hyun. Di sini mereka kembali bertarung, namun Hyun yang sudah kehabisan tenaga hanya bisa pasrah dihajar oleh Big Boys bertubi-tubi. Melihat sahabatnya hampir sakratul maut dihajar Big Boys, di sini Seung pun memaksakan dirinya untuk bangkit dan meminta Big Boys untuk menghentikan semua ini. Big Boys pun akhirnya berhenti, lalu pergi meninggalkan tempat ini bersama Yosef. Dan dari sinilah akhirnya Seung mengerti betapa sakitnya ketika melihat sahabat dihajar orang lain, namun kita tidak bisa berbuat apa-apa. 아니야. 내가 미안해.
Dan karena hal itulah, selama ini Hyun pergi dan memutuskan untuk terus berbaku hantam agar tidak lagi menjadi pecundang dan bisa menolong sahabatnya atau minimal bisa menolong dirinya sendiri. 아프냐? 씨발 쪽팔려. 눈을 뜰 수가 없네. Setelah pertarungan itu, keesokan harinya hubungan mereka pun sudah kembali seperti dulu lagi. Kini mereka sudah kembali akrab dan kompak layaknya Upin dan Ipin. 뭐라 그래 씨발. 비가 올라 그러냐. Dan film pun tamat.